Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Turasidah. Nama saya Mega Nurjana. Kami dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu ilmu fikih yang diampu oleh Bapak dosen Alam Tarlam SUD MLG. Oke, di video ini kami akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Langsung saja, teman-teman, materi pertama yang akan disampaikan oleh Teh Aisyah Turasidah. Ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan yang ada terdapat di dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbat. Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin, namun masa diteruskan oleh para tabi'in dan ulama solihin hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Dalam pemaparan kali ini, kami menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih secara runtut dengan harapan bisa memberi pemahaman kepada kita tentang sejarah perkembangan fikih. Karena ilmu fikih bersifat dinamis mengikuti persoalan zaman yang berbeda-beda. Dalam sejarah yurisprudensi Islam, fikih memiliki sejarah yang panjang. Dr. Abdullah Wahab Khalaf membagi periodisasi perkembangan fikih dalam 3 babak. Periode pertama saat Nabi Muhammad masih hidup, periode kedua pada masa sahabat saat Nabi sudah tiada, dan periode ketiga pada masa tabi'in dan para imam mujtahid. Tiap-tiap periode memiliki dinamika yurisprudensinya masing-masing. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Periode perkembangan ilmu fikih ada 3. Yang pertama periode Nabi Muhammad, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode taklid. Periode perkembangan ilmu fikih akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut dengan periode pertumbuhan. Nah, ilmu fikih berkembang mulai awal yaitu pada masa Rasulullah SAW. Disinilah dimulai fase pertumbuhan ilmu fikih. Nah, sebelum memasuki pada masa-masa atau fase-fase berikutnya, fase ini dimulai sejak Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun atau 12 tahun 5 bulan 13 hari, mulai dari 18 Ramadan tahun 41. Sampai pada permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran beliau, ayat-ayat Al-Quran yang turun selama ini disebut dengan Makkiyah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan tinggal di sana sejak awal bulan Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan tahun 63 dari kelahiran beliau. Nah, ayat-ayat yang turun pada masa itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Sesudah Allah mengizinkan Rasulnya dan para mukmin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dimulailah fase kedua dari tasyrif. Nah, pada masa itu qurra dan fuqaha masih satu makna. Mereka menghafal Al-Quran beserta hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Nah, yang pertama yaitu periode Mekah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan sejak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Yang kedua yaitu periode Madinah.
Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat. Nah, periode berjalan selama 10 tahun. Pada periode ini fikih lebih menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah yang membahas tentang akidah dan akhlak. Yang kedua yaitu periode sahabat. Nah, periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul seperti perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Periode ini dikenal dengan periode sahabat, yaitu masa pada Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab, yang ketiga masa Utsman bin Affan, yang keempat masa Ali bin Abi Thalib, yang kelima masa fikih pada imam mujtahid seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang terakhir yaitu periode taklid. Akhirnya pada masa gemilangnya ijtihad pada periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusunnya secara rapi dan sistematis kitab-kitab fikih sesuai aliran berpikir mazhab masing-masing. Dari satu sisi, pembukaan fikih ini ada dampak positifnya, yaitu kemudahan bagi umat Islam dalam beramal karena semua masalah agama telah dapat mereka temukan jawabannya dalam kitab fikih yang ditulis para mujtahid sebelumnya. Terima kasih. Itu dia pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.